Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz tentang tafsiran surat Yasin itu. Nah, yang pertama itu surat Yasin pada ayat 58 itu kan biasa sering orang membaca itu diulang berapa kali selama malam Rabbil itu kan. Nah, kalau lihat artinya itu salam Tuhan kepada mereka. Nah, kalau mereka ini yang ingin saya tanyakan itu, mereka itu merujuk ke orang-orang yang akan masuk surga atau ke mereka yang secara umum Islam itu di akhirat. Kalau kita lihat di tafsiran itu yang pernah saya baca itu 52 sampai 58 itu kan cerita di alam kubur, di akhirat itu. Nah, kalau kita baca Yasin kan biasa misalkan itu kan 3 kali diulang, itu yang lain kan sekali-sekali. Nah, apakah memang itu semua orang Islam akan mendapatkan, apakah yang akan masuk surga? Karena kan harapan kita itu adalah kita mendapat syafaat Rasulullah dan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan harapan orang di akhirat. Nah, yang kedua itu tentang ayat ya, surat Yasin itu ayat 9. Nah, kalau kita lihat beberapa hari yang lalu itu bahwa para pejuang Palestina itu menghancurkan tank Israel itu, yang banyak diposting itu oleh orang-orang yang di sana itu adalah saat menghancurkan membaca ayat surat Yasin itu pada ayat 9. Nah, kalau saya baca lagi itu beberapa tulisan itu tentang perjuangan dan hidup Rasulullah itu ternyata itu diamalkan oleh Rasulullah saat terkepung oleh pasukan Quraisy. Nah, bagaimana itu pengamalannya? Apakah memang betul seperti itu khasiatnya? Kalau kita melihat beberapa tafsiran seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang ayat ini yang biasa kita baca kok baca Yasin itu diulang-ulang, Pak. Salamun qaulam min rabbir rahim. Diulang biasanya, salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim. Pertama gini, itu saya ketika dulu waktu di Jawa itu kalau salamun qaulam min rabbir rahim itu bacanya biasa sekali, Pak. Nah, ketika sampai ke sini ketemu kebiasaan masyarakat baca Yasin itu kalau sampai pada salamun itu diulang 3 kali. Pertanyaannya yang pertama dulu, kenapa mesti diulang? Itu setiap orang baca, guru-guru kita dulu tuh punya caranya masing-masing. Ada memang sebuah tulisannya para ulama menyebutkan bahwa salamun qaulam min rabbir rahim itu qalbul Quran. Qalbul Quran itu artinya intinya atau hatinya Quran, sampai bilang begitu. Dan ketika ayat itu diulang maksudnya untuk memantapkan hati dan harapan. Harapan apa yang tersirat dalam salamun qaulam min rabbir rahim? Itu ayat bercerita tentang keistimewaannya ahli surga nanti. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'i muttaki'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun ay hada, salamun ini adalah ucapan salam, selamat. Qaulan sebagai ucapan min rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi salamun itu adalah ucapan kalamullah atau persembahan Allah yang Allah berikan kepada ahli surga. Orang Islam yang mendapatkan ucapan selamat itu ya orang Islam yang masuk surga. Ketika malaikat menyampaikan salam yang dihaturkan Allah kepada ahli surga itu, jadi salamunnya itu bukan kita mendengar langsung dari Allah, tidak begitu. Malaikat menyampaikan kepada ahli surga tentang
salamnya Allah kepada ahli surga. Hai ahli surga, Allah menyampaikan salam kepada kalian. Salamun min Rabbir Rahim. Salamun itu bahasanya malaikat yang mengutip salamnya Allah kepada penduduk surga. Nah, setelah mereka disampaikan salam dari Allah, maka mereka semua ketika bertemu yang diucapkan adalah salam. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama, dalam surah Yasin. Jadi ketika bertemu itu selamat, 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 selamat ente, selamat, 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 selamat artinya. Saling berucap salam, saling berucap selamat. Yang menghaturkan salam pertama kali itu Allah kepada penduduk surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk itu. Diucapin selamat oleh Allah. Selamat, salamun qaulan min Rabbir Rahim. Keselamatan, yang keselamatan itu menjadi ucapan dari Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itu memang surah Yasin itu unik, Pak. Ada bermacam-macam bermacam-macam makna yang terkandung di dalamnya. Dia tidak bercerita satu orang, tidak bercerita satu kisah, tapi bermacam-macam. Di awal Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin itu bercerita tentang Quran, bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dan memang ada ayat di situ, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fahiya ila al-qani fahum muqmahun wa ja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu memang ada di cerita Khulasan Nurul Yakin, ada itu memang. Itu peristiwa ketika Rasulullah mau hijrah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sahabat disuruh hijrah lebih dulu oleh Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar datang kepada Nabi, pengen hijrah. Kata Nabi, jangan, kamu tinggal di Mekah dulu dengan saya. Ketika sampai perintah hijrah, itu orang-orang Quraisy, termasuk pamannya sendiri Abu Lahab itu, merencanakan sebuah perencanaan yang sangat keji. Mereka mengumpulkan pemuda-pemuda Quraisy, kurang lebih 100 pemuda dengan persenjataan lengkap untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak 2 orang, 3 orang aja Ustaz yang berencana membunuh Nabi? Tidak, memang direncanakan seluruh pemuda dari suku-suku di Arab dikumpulkan. Ketika Nabi keluar, rencananya mau dikeroyok. Ketika seandainya terjadi Nabi Muhammad misalnya meninggal dalam waktu itu, orang Quraisy punya alasan, yang membunuh adalah seluruh bangsa Arab. Jadi tak mungkin keluarga Nabi akan berperang dengan bangsa Arab. Memang begitu siasat kejinya. Akhirnya Allah memberitahu melalui Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, malam ini ada kesepakatan ini. Dan engkau malam ini harus keluar. Akhirnya Nabi punya siasat supaya orang-orang tak curiga bahwa di rumah itu masih ada Nabi. Sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di atas ranjang Nabi. Ketika kamar itu diintip, kata pemuda-pemuda itu, tenang, Muhammad ada di dalam, kita tunggu aja keluarnya. Maka memang ditunggu di luar, tidak masuk. Kalau masuk, itu sengaja memang membunuh. Kalau ditunggu di luar, seolah-olah Nabi ketemu, kemudian dikeroyok gitu bahasanya. Memang ditunggu. Nabi Muhammad menyuruh sepupunya Ali untuk tidur di ranjangnya. Nabi Muhammad sebelum pertengahan malam udah keluar, Pak. Ketika mereka siap-siap untuk menghadang Rasulullah, bayangkan rumah Nabi yang begitu kecil itu dikelilingi 100 orang, depan belakang semuanya udah ditunggu. Allah turunkan ayat melalui Jibril, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Aku jadikan, kata Allah,
bainahum, di antara mereka, wa ja'alna min baini aydihim, dari antara depan mereka, sadda. Sadda itu Pak, penutup pandangan. Wa min khalfihim, dari arah belakangnya juga diciptakan Allah Ta'ala jadikan sadda, penutup. Fa'arsyainahum, maka Allah tutup pandangan mereka, fahum la yubsirun, kemudian mereka tidak bisa melihatnya. Jadi biar Nabi buka pintu lewat di samping-sampingnya itu tak melihatnya. Itu ayat itu memang ada begitu. Bahkan di antara amalan ulama, kalau kita pengen selamat dari tipu muslihat orang-orang jahat, baca itu Pak. Di depan kita ada orang jahat, taruhlah ada orang nak menghadang perampok, tapi bukan karena polisi Pak ya, bukan karena bapak takut ditilang nak baca ini, salah tempatnya. Tak bawa STNK, mumpung ingat kata dia, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Lalu kemudian tetap ditangkap oleh polisi, ya bukan salah ayatnya, salah bapak penempatannya. Tapi terkadang ada yang berhasil. Kan ada cerita pencuri zaman dulu. Setiap mencuri tidak ketahuan. Ditanya, apa amalan jimatnya apa? Tak ada kata dia, tak ada pakai jimat. Cuma baca itu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tapi itu yang bisa masuk dalam kategori hadis itu. Berapa banyak orang baca Quran tapi Quran melaknatnya, Quran dijadikan begitu. Ada memang itu. Jadi tidak ketahuan, tidak kelihatan. Nah, seandainya ada misalnya para pejuang-pejuang yang seperti itu, iya. Dulu Pak, Hadratus Syekh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Situbondo. Ketika pada zamannya Orde Baru pada waktu itu, semuanya harus Pancasila. Seolah-olah Indonesia ini agamanya pun harus Pancasila. Akhirnya Kiai As'ad pada waktu itu karena memang dekat dengan pemerintahan Orde Baru Pak Harto, itu datang langsung menemui Pak Harto. Bayangkan jenderal pada zaman itu Pak, untuk bisa masuk ke ruangan khususnya itu pengamanannya berlapis-lapis. Di pintu gerbang ada, terus kemudian di pintu depan istana ada, bahkan di depan pintu kamarnya ada. Tapi anehnya, yang membuat Pak Harto itu terkejut, Kiai As'ad itu langsung sampai dan ada di ruang khususnya Pak Harto itu. Karena terkejut, ya Pak Harto tak bisa berbicara banyak, cuma terkejut aja. Lalu Kiai As'ad itu bilang, Pak Harto, apakah betul negara di Indonesia, agama di Indonesia akan ditiadakan, tapi semuanya harus satu, yaitu Pancasila? Apakah betul demikian? Dijawab oleh Pak Harto pada waktu ceritanya Kiai As'ad, tidak Kiai, Indonesia Pancasila itu sebagai asas negara, agamanya tetap yang Islam, yang Kristen. Untuk mengatur kesetaraan dalam berbangsa dan bernegara, acuannya Pancasila. Oh, kalau begitu, kata Kiai As'ad, saya akan mengadakan pertemuan ulama di Situbondo. Terjadilah Muktamar ke-27 di Situbondo, yang diputuskan oleh para ulama pada waktu itu, NKRI itu harga mati. Pancasila adalah harga mati sebagai asas negara. Pancasila bukan Quran tapi tidak bertentangan dengan Quran, bukan agama tapi tidak bertentangan dengan agama. Kok bisa masuk tadi? Di antara amalannya itu waja'alna itu Pak. Waja'alna min, jadi sapan-sapan tak melihat. Tapi kita kalau cuma ngamalkan 1 kali 2 kali ya belum jadi Pak. Amalan itu mesti istiqomah dulu. Mesti istiqomah. Dan Bapak kalau mengamalkan waja'alna min baini aydihim sadda, kemudian berharap agar mendapatkan keistimewaan seperti itu, tidak terlihat seperti itu nanti diketahui malaikat Bapak. Masa Quran diamalkan niatnya begitu?
Pak, para ulama itu Pak, kalau mengamalkan wirid, kemudian ditampakkan kemuliaannya, nangis Pak, nangis. Kenapa? Karena bukan itu yang nak dipinta. Yang dipinta tuh gini, Bapak minta balasan dari ibadah yang Bapak lakukan, minta dibalas sekarang apa minta dibalas nanti? Oh nanti Pak, kalau minta dibalas sekarang rugi gitu, sebentar di dunia gitu. Para ulama tuh gitu. Kayak Haji Ahmad Siddiq ketika masih belajar di Bangkalan. Suatu malam beliau ingin menimba air untuk disediakan kepada gurunya untuk subuh ngambil wudhu. Ketika mengambil air dengan timbanya Pak, berat timba itu diangkat. Ketika diangkat, isinya timba itu bukan isi air, tapi isi emas. Karomah yang Allah berikan. Apa kata Kiai Ahmad Siddiq? Bergumam dalam hatinya, ya Allah, yang saya harapkan ini bukan ini ya. Itu angkat lagi, dibuang lagi ke dalam sumur. Kok kita Pak? Tak bisa banyak banyak. Akhirnya karena Kiai Ahmad Siddiq yang dipinta bukan emas, tapi ilmu yang barokah, pulang dari situ jadi ulama. Putra putrinya sampai sekarang ulama semua, barokahnya itu. Jadi kadang Allah tampakkan tuh begitu. Maka ada memang ayat begitu tuh ada. Nah, kenapa Yasin itu kok jadi amalan kita setiap malam Jumat? Malam Jumat, pokoknya orang-orang tua kita macam tak ada surah lain di Quran ini. Kalau ditanya ada surah Yusuf, itu sebagian orang yang tahu. Tapi kok dibilang Bapak tahu surah Yasin? Enggak, pasti tahu Pak. Karena orang mati kita baca Yasin, tahlilan Yasin, selamatan Yasin, pokoknya Yasin. Ternyata ada hadisnya, cuma guru-guru kita dulu tidak memberitahu. Yasin 5 quri'at alaih. Yasin itu kata Nabi sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh yang membaca. Maksudnya Bapak punya hajat apa? Baca Yasin, kabul hajat Bapak. Itu Yasin. Maka orang-orang tua dulu Yasin. Satu. Kedua, mengingatkan perjuangan. Di situ tuh ada cerita perjuangan. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Itu cerita perjuangan. Itu cerita di zaman Nabi Isa. Ada 2 orang diutus Nabi Isa untuk berdakwah di sebuah Korea kampung. Nama kampungnya itu Antioquia zaman dulu. Di Korea di situ. Namanya 2 yang diutus itu Shodiq, Masduq. Nah, fa'azzazna bitsalitsin faqalu, datang 2 orang, kemudian dibantu oleh 1 orang lagi pengembala namanya Habibun Najjar. Wa qala rajulun fil madinati wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Itu cerita perjuangan yang sampai dia mati syahid itu. Itu di surah Yasin itu. Nah, Habibun Najjar itu keturunannya Yasin. Maka surah Quran itu diberi nama surah Yasin. Meskipun ada yang mengatakan Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dimaksud Yasin di situ bukan nama Nabi Muhammad. Siapa? Wallahu a'lam bimuradi. Tak ada yang tahu maksudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu makna yang tersirat di Yasin. Mudah-mudahan barokah manfaat. Mudah-mudahan berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la tad'ina wa la minna wa la ma'ana syaqiyana mafrudan aw mahruma. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh iya, menyampaikan informasi Pak. Menyampaikan informasi undangan ini dalam rangka punggur bersolawat. Ya Allah dihadiri Habib Toha
pada malam Selasa ini Pak, di Parit Maksum, ada Parit Maksum, di tempatnya Ali, dalam rangka haul kubur bersolawat, dalam rangka haul kedua orang tuanya. Insyaallah nanti dihadiri Habib Toha pada malam Selasa itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, bisa sama-sama hadir dalam kegiatan itu. Salawat itu Pak, kalau nak baca di rumah pun sama. Cuma kalau kita pergi itu nilainya beda. Nilainya adalah syiar. Kalau di Punggur ini yang semarak salawatnya, maka maksiatnya dengan sendiri-sendiri akan terpisah. Tak perlu Bapak bubarkan yang maksiat itu, tak perlu Bapak musuhi perilaku maksiat itu, tapi lama-lama dia akan hilang. Karena kalau Nabi Muhammad hidup di kampung itu, maka kemaksiatan akan hancur. Kalau Nabi Muhammad hidup di kampung itu, maka mara bahaya akan hilang. Nah, itu khasiatnya sholawat. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan, Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita kekuatan untuk menjalankan aktivitas ibadah ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.